Kayaknya sudah hampir 2 tahunan sejak terakhir Pichel review headphone untuk keperluan editing, maka kali ini kayaknya ada keinginan untuk kita bahas lagi, ya kan? Mana tahu ada teman-teman yang mau mulai ngedit, tapi masih pakai headset buat gaming, ya kan? Kan nggak cocok gitu. Nah, oleh karena itu, kali ini Pichel mau nunjukin nih, sebuah headphone untuk keperluan editing yang datang dari brand populer di dunia audio, terutama karena produk-produknya yang memang memiliki harga yang mungkin cukup terjangkau, dan juga cocok lah buat para pemula, yaitu dari brand Behringer. Ya, sebenarnya memang headphone ini nggak hanya buat editing aja, soalnya headphone ini sebenarnya punya titel multipurpose. Tapi mungkin aja headphone ini yang saat ini teman-teman cari, ya kan? Mungkin sebagai bridging sebelum full menjadi full-time editor, ya kan? Kita akan coba lihat sama-sama. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan seperti yang udah Pichel bilang tadi, bahwa kali ini kita akan bahas sebuah headphone dari Behringer, yaitu Behringer HPM 1000-BK Multipurpose Headphone. Dan seperti biasa nanti kita akan bahas mulai dari packaging, isi luar, paket penjualan, penampakan, hingga gimana sih kualitas dan juga performa dari headphone ini, ya kan? Kita akan coba lihat apakah memang oke untuk dibeli atau enggak, ya. Oke, kita akan mulai reviewnya. Pembahasan kita akan mulai dari kemasannya dulu, di mana headphone ini datang dengan kotak karton yang lumayan tipis. Tapi untungnya pas sampai di studio Pichel Techno, kondisi kotaknya masih aman, tanpa penyok sama sekali. Untuk tampilannya pun kotak kemasannya pakai tema warna putih dengan aksen kuning yang cukup mencolok. Di sisi depan nanti teman-teman bisa lihat tampilan headphone dari sisi depan kanan dengan teks HPM 1000-BK Multipurpose Headphone. Sementara ada juga logo Behringer di bagian kanan bawah. Memang desainnya simple, tapi memang straight to the point lah. Kalau kita geser ke sisi sebelah kiri, tampilannya juga hampir sama dengan sisi depan. Cuma kali ini tanpa penampakan dari headphone-nya. Di sisi kanan, desainnya juga serupa dengan sisi kiri, tapi kali ini ada tambahan stiker informasi dan juga serial number di situ. Lalu pindah ke bagian belakang, sama seperti di bagian depan, ada penampakan headphone, nomor seri, logo Behringer, dan juga QR barcode. Sedangkan di sisi atas, tampilannya nggak jauh berbeda dengan sisi kanan dan juga kiri. Hanya ada logo Behringer dan juga serial number. Sayangnya sisi bawah kotaknya kosong, jadi nggak ada informasi apa-apa di sana. Setelah itu, kita langsung masuk kepada isi paket penjualan, di mana isinya tergolong simpel, teman-teman. Karena kita cuma dapat unit headphone, kabel dengan jack 3,5 mm, konverter kepada jack 6,5 mm, dan juga sebuah kartu garansi. Itu aja, nggak ada buku manual ataupun aksesoris tambahan lainnya di sini. Selanjutnya kita bahas desain dari Behringer HPM 1000-BK. Di mana secara keseluruhan headphone ini punya desain yang simple dan juga minimalis, dan memiliki ukuran 22,4 x 19,41 cm dengan ketebalan sebesar 10,11 cm. Dan untuk beratnya pun headphone ini nggak terlalu berat, yaitu masih di 45,4 gram saja. Jadi masih nyaman untuk kita pakai jangka panjang. Dan kalau kita coba break dari desainnya, mulai dari sisi dari atas, maka akan ada sebuah headband logam yang dilapisi busa tipis dan juga kulit sintetis. Nggak lupa ada logo Behringer berwarna hijau kebiruan yang cukup mencolok di bagian atas. Clamping ini nanti terhubung dengan adjuster di bagian kiri dan kanan yang dilengkapi dengan stopper. Sayangnya stopper ini nggak terlalu ngegrip, jadi saat kita atur ukuran harus dipastikan dengan kira-kira aja apakah sudah pas atau belum. Selain itu juga headphone ini juga nggak terlalu nyaman kalau dipakai dikalungkan di leher karena adjusternya tuh agak sempit dan nggak ada engsel yang bisa diputar. Itu sih memang agak kurang praktis, terutama kalau buat kita yang lagi buru-buru. Tapi kayaknya ya, untuk rata-rata profesional monitoring headphone ini rata-rata begitu-begitu semua ya, kayaknya. Yang kayak kemarin juga gitu kan. Nah, untuk earcupnya pun Behringer HPM 1000-BK ini tuh pakai desain close back berbahan plastik yang solid dan juga tipe earcupnya yang over ear. Jadi earcupnya bisa menutupi akan seluruh telinga kita. Earcup ini nanti dilengkapi dengan ear cushion dengan ketebalan busa sekitar 2 cm dan juga dilapisi kulit sintetis dan tentunya bisa diganti kalau sudah rusak. Jadi kalau teman-teman butuh, cushionnya ini gampang banget dicari di banyak toko online dengan harga yang terjangkau. Ya, nggak kayak headphone kita yang kemarin tuh. Buset, bentuknya aja udah kayak gimana-gimana begitu, gimana carinya gitu. Selain itu juga untuk penanda driver ada tuh logo R dan juga L, yaitu right ataupun left, di sisi luar dari masing-masing earcup, yang dilengkapi juga dengan logo Behringer dan juga teks Behringer HPM 1000. Dan pada earcup sebelah kiri nanti terdapat kabel interface yang terhubung secara permanen. Kemudian pas headphone-nya Pichel tes, ear cushion-nya ini tuh kerasa lumayan nyaman dipakai karena ya kontribusi kulit sintetis yang halusnya itu sih. Cuma meski tipe earcup-nya over ear, ukuran cushion-nya tuh terasa agak sempit di telinga Pichel. Walaupun memang masih oke sih, cuma nggak senyaman dari beberapa headphone yang Pichel pernah pakai, di mana dia punya ruang yang agak cukup lebar gitu. Lalu yang terakhir di bagian desain yaitu soal interface, di mana seperti yang sudah Pichel mention tadi, bahwa headphone ini menggunakan kabel sepanjang 2 meter dengan casing plastik yang lumayan tebal dan nggak bisa kita coba pasang. Jadi kalau kabelnya rusak, mau nggak mau benerinnya bakalan ribet karena kita harus bongkar akan sampai headphone-nya juga. Sementara untuk konektornya pun headphone ini pakai jack 3,5 mm yang bisa diubah menjadi jack 6,5 mm dengan adaptor yang sudah ada di dalam paket penjualannya.
Jadi selain bisa editing di PC ataupun laptop, maka headphone ini juga cocok buat dipakai di alat musik ataupun kayak di mixer, ya bisa lah. Pokoknya perangkat-perangkat audio tuh rata-rata bisa, selama dia pakai jack 6,5 mm. Nah, sekarang kita akan bahas soal fitur dan juga fungsi nih dari Behringer HPM 1000BK. Dan kita akan bandingkan sedikit dengan Samsung SR850 yang sudah pernah Pichel review sekitar 2 tahun yang lalu. Yang memang sama-sama mengusung title sebagai multi-purpose headphone. Nah, Behringer HPM 1000BK ini sebenarnya adalah headphone closeback yang udah Pichel bilang tadi. Artinya, desainnya dibuat untuk memberikan isolasi suara yang jauh lebih baik. Selain itu juga, headphone ini dilengkapi dengan driver berukuran 40 mm, di mana ini sedikit lebih kecil dibandingkan dengan Samsung SR850 yang memiliki driver sebesar 50 mm. Ukuran driver ini memang sedikit banyak bisa mengkontribusi terhadap kualitas dari audionya. Ya contohnya kayak bass ataupun treble-nya gitu ya. Tapi bukan berarti kalau misalnya kecil berarti tandanya dia nggak bagus gitu ya. Kalau kayak gitu sayang dong, kayak earbuds gitu kan lebih kecil lagi, ya kan? Nah, sementara untuk spesifikasi teknisnya pun HPM 1000BK ini memiliki impedansi 32 ohm yang artinya sangat kompatibel dengan berbagai perangkat, baik itu laptop, smartphone maupun audio interface. Ditambah lagi, headphone ini memiliki sensitivitas 98 desibel dengan toleransi plus minus 3 desibel. Yang artinya headphone ini mampu menghasilkan suara dengan rentang volume dari 95 hingga ke 101 desibel pada daya yang standar. Sehingga efisiensi yang digunakan itu pada perangkat kayak laptop ataupun smartphone harusnya aman. Dan kita nggak perlu tuh kayak ampli tambahan untuk bisa mendengarkan di headphone ini. Dan kalau soal respons frekuensinya, headphone ini memang mencakup rentang 20 Hz hingga 20 kHz. Yang memang ini tergolong normal. Dan juga biasanya rata-rata ada di headphone-headphone kayak gaming, headphone normal, biasanya rata-rata rentangnya segini. Tapi jika dibandingkan dengan Samsung SR850 yang punya jangkauan lebih lebar, di mana dia itu bisa dari 10 Hz hingga rentang lebih tertingginya tuh ke 30 Hz. Sehingga dia bisa menangkap detail suara yang jauh lebih halus. Beda sama, ya memang sama Behringer ini ya. Kayaknya di atasnya nambah 10.000 Hz, di bawahnya lebih rendah 10 Hz gitu ya. Jadi kayaknya Samsung di atas kertas jauh lebih bagus nih dibandingkan dengan Behringer ini. Nah, setelah bahas spesifikasinya, maka kita akan masuk juga kepada gimana sih pengalaman Pichel memakai akan headphone ini. Dan untuk musik, maka Behringer HPM 1000BK ini menunjukkan performa yang Pichel bisa bilang stabil. Bassnya memang masih oke, punya ada hentakan yang solid, tapi memang treble-nya agak sedikit tajam. Ini memang terasa terutama di nada-nada yang tinggi. Dan mungkin bikin kuping kita gampang cepet capek. Tapi kalau misalnya digunakan untuk editing, maka headphone ini enak banget buat diandalkan. Bass yang agak nge-boost itu tuh terdengar tetap natural. Nggak kayak biasanya ini lebih stabil gitu. Dan desain closeback-nya memberikan isolasi yang lebih baik. Sehingga kita nggak ada intervensi dari audio-audio luar gitu yang masuk ke dalam kuping kita. Selain itu juga, soundstage-nya terasa agak lebih sempit dibandingkan dengan model semi-open seperti Samsung SR850. Sehingga ruang suaranya memang sedikit terbatas. Kemudian kalau misalnya teman-teman masih maksa mau pakai ini buat gaming, bisa juga sebenarnya. Tapi headphone ini memang terasa buat game-game yang casual lah. Kayak misalnya Genshin Impact, ataupun mungkin Street Fighter gitu ya. Karena efek suaranya masih bisa oke. Masih belum terlalu butuh detail sebesar kayak FPS. Tapi kalau buat game FPS, kayak Valorant, CS2, maka headphone ini kayak kerasa kurang optimal. Efek surround-nya memang berasa, tapi beberapa suara tentu malah bikin pengalaman kita agak nggak nyaman gitu. Karena memang treble-nya juga ketinggian, dan juga kadang-kadang suka bikin pusing sih kalau dalam kondisi Pichel. Dan terakhir, sama seperti Samsung SR850, headphone ini juga nggak dilengkapi sama mikrofon. Jadi kalau teman-teman mau pakai buat online meeting, sayangnya kita nggak bisa pakai nih. Sebaiknya teman-teman gunakan mikrofon ataupun mikrofon bawaan laptop ataupun juga mic eksternal biar suaranya bisa lebih jernih. Kalau memang teman-teman masih mau ngotot pakai headphone ini. Ya kebetulan Pichel baru review tuh mic wireless kecil mungil dari Boya ya. Coba teman-teman cek aja videonya di atas ini atau mungkin bisa cek di deskripsi karena mungil sekali dan juga wah gila. Versatile banget buat dibawa kemana-mana. Dan satu lagi, headphone ini bukan headphone gaming, ya. Jelas, tadi udah bisa bilang. Jadi nggak usah ngarepin ada RGB ya. Kalau kalian masih ngarepin ada RGB, udah bubar. Bukan gaming. Overall, menurut pribadi Pichel, Behringer HPM 1000BK Multipurpose Headphone bisa menjadi tool buat teman-teman yang memang mau menjadi editor pemula, ataupun mungkin mau coba-coba buat pakai headphone dengan tipe yang flat gitulah untuk keperluan editing.
Karena memang menurut Pichel, editing menggunakan headphone gaming itu nggak pas suaranya. Soalnya karakter suara headphone gaming itu sudah kena boost sana-sini, jadi bisa bikin hasil editan suara tuh jadi jauh di atas dari yang kita inginkan. Ya, kayak bass-nya jadi agak berlebihan, kadang-kadang treble-nya juga agak-agak di softening gitu ya. Tapi seandainya teman-teman sudah merasa cukup pro, Pichel sebenarnya nggak menyarankan sebenarnya headphone ini untuk digunakan. Seperti yang sudah Pichel sampaikan tadi, secara kualitas suara headphone ini memang masih kalah dengan headphone Samson yang Pichel gunakan selama kurang lebih 2 tahun ini. Karena memang secara sound balancing, treble headset ini masih berasa ketinggian dan juga agak kurang flat. Yang bikin beberapa level suara jadi agak ketinggian dan nggak nyaman ujung-ujungnya buat dipakai jangka panjang. Jadi untuk keperluan yang lebih profesional, memang Pichel lebih menyarankan model Behringer yang lain, yang di atas gitu ya. Atau kalau memang nggak mau coba-coba, ya bisa mungkin main-main ke Audio Technica ataupun Sennheiser gitu ya. Cuma, ya memang teman-teman harus ngerogoh kocek yang lebih dalam lah. Dan memang kalau mau lebih murah ya, coba aja tuh lihat yang Samson SR850 gitu. Tapi kalau mau murah lagi, ya udah, mending bungkus ini aja. Karena ini tuh cuma dibanderol di harga kisaran 200 ribuan aja. 200 ribuan kita mau ekspektasi apa guys? Ya kan? Dan nanti kalau teman-teman yang mungkin berminat dengan produk ini atau macam produknya bisa cek di deskripsi yang silahkan tulis di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan juga share video ini. Plus kunjungi juga sosial media dari Pichel Techno serta Pichel Media Group, yaitu Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan juga website kita yaitu pichelmediagroup.com. Jangan lupa juga main-main ke YouTube channel kita yang lain di bawah Pichel Media Group seperti Pichel Main Game, ya, Kinheng K36, Pichel lagi bahas lagi konsol yang lain, sabar guys. Dan juga ada PMG Fams di mana vlog Pichel terakhir masih soal kita ke Pantai Bira. Dan juga Pichel Toys Time, di mana Pichel belum update selama 1 tahun. Yang penting subscribe dulu guys. Kalau rame kita buat lagi videonya. Udah banyak nih mainan di sini nih, ya kan? Jadi itu dia Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye! Ini ya? Bukan? Atau ini? Oh bukan. Yang mana sih headphone-nya?